mungkin akan cukup apa ya istilahnya, cukup cepat penyampaiannya. Jadi mohon untuk disimak. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyain, kita bisa bahas di akhir sesi. Oke, sebelumnya kita langsung aja. Ini aku pasang timer dulu. Kenalin, aku Melati Putri Pramono, biasa dipanggil Melati. Teman-teman bisa manggil Melati atau Kak Mel atau siapapun itu. Nggak siapapun itu sih. Cuman ya tetap tetap sesuai dengan nama ya. And today I'll be your BCC mentor. Karena emang eh, memang sejauh ini seenggaknya 1 tahun belakangan aku emang interestnya di BCC gitu. Aku juga punya pengalaman tentunya di beberapa kali BCC sampai sekarang juga. Dan ini beberapa experience aku pernah jadi first winner of Client Best Students Catalyst National Batch 4, pernah jadi first runner up of IREF di 2024 sama Most Innovative Solution-nya juga. Dan kemarin alhamdulillah dapat top 10 Bank Indonesia Hackathon 2024. Dan juga aku jadi mahasiswa aktif di UNY sebagai undergraduate accounting undergraduate student. So, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas terkait Unlocking Business Case Essentials, Understanding BCC and its Structure. Jadi kita bakal ngebahas terkait apa sih itu BCC dan strukturnya gimana aja gitu. And now kita lihat dulu apa sih itu get to know sama business case competition. So, business case competition ini emang kompetisi yang fokus untuk ngasih solusi ya ke organisasi atau ke company. Jadi fokusnya itu lebih ke problem, lebih ke kasus gitu. Eh, jadi sama kayak sebenarnya kalau misalnya kita matematika itu kan pasti ada kasusnya ya. Nah, itu kan kita harus mecahin dulu problemnya. Masalahnya adalah karena ini bisnis case itu teman-teman apalagi pada saat newbie yang awal itu ngelihatnya ini kayak sama dengan lomba bisnis lainnya yang mana biasanya teman-teman aku itu langsung come up with solution. Padahal itu sebenarnya seharusnya tidak seperti itu karena kita harus tahu dulu problemnya itu seperti apa, kasusnya seperti apa. Nah, terus apa sih Kak kasus-kasus yang sering menjadi perlombaan di BCC? Seenggaknya di BCC Indonesia ya. Itu lebih banyak ke market penetration, go to market, product development, profitability, supply chain, and many more. Cuman emang yang paling sering itu market penetration. Karena kemarin aja itu aku ada kasus terkait wiper mobil. Kalau teman-teman tahu, kalau misalnya hujan kan ada yang ngelap-ngelap air itu kan. Nah, itu pas aku ngelihat, aku nggak bisa sebutin nama company-nya ya. Pas aku lihat company-nya, waduh, company-nya ini nggak pernah sama sekali aku ngebayangin company-nya bakal itu. Kayak, itu tuh kayak teknologi gitu, dan aku dan tim itu nggak ada sama sekali dari teknik gitu. Terus kita mikir kayak, ini yang bener nih, bakal ngetekal problem dari tech, apa, tech company seperti ini gitu. Dan akhirnya pas dibaca ternyata emang kasusnya lebih ke market penetration gitu, which is ya something yang oke lah gitu. Karena ini emang lebih lebih ke gimana sih caranya sih untuk apa nge-hire punya market share yang lebih besar gitu. Nah, terus skema atau flow-nya seperti apa nih Kak? Gitu. Nah, sebelum itu aku bakal ngasih tahu dulu eh, organisasi apa sih yang sering ngadain BCC. Itu biasanya ada universitas, independent organization, kayak ini Share UI. Walaupun ada namanya tulisannya UI, tapi itu aku bilang independent organization karena dia nggak langsung apa ya, nggak langsung berkaitan sama UI-nya gitu. Beda sama Hima atau BEM. Itu kan istilahnya kayak udah menjadi eh, Ormawa gitu, Ormawa yang emang dikeluarkan dari universitas, beda sama independent organization kayak Share, 180DC, dan lain-lainnya gitu. Terus company juga ada nih, misal kayak kemarin itu ada Twimbit, itu salah satu IT consulting, base-nya di Singapura, dan kemarin collaboration sama Indosat gitu. Nah, kayaknya nih juga, ini kemarin first batch-nya mereka, dan kayaknya di tahun depan juga bakal ada gitu, jadi bisa dicek-cek aja. Nah, untuk flow-nya sendiri, itu ada preliminary, semifinal, sama final nih, teman-teman. Kalau prelim, dia biasanya 2 minggu sampai 1 bulan, yang dimana kita ngebuat executive summary, itu cuman 2 halaman biasanya. Terus ada semifinal, 1 sampai 2 minggu, itu kita ngebuat proposal.
Terus final itu kita ngebuat pitch deck dan itu cuma 1 minggu doang. Nah, yang mana emang kalau misalnya business case ini pitch deck-nya itu simpel, jadi nggak terlalu banyak elemen. Yang penting kontennya, segala riset, segala konten itu bisa dimasukkan di eh, pitch deck-nya. Jadi kalau di business case nggak lebih ke elemen yang kompleks, tapi lebih ke kontennya yang kompleks gitu. Nah, next one kita akan bahas terkait struktur business case-nya. Itu seenggaknya minimal tuh ada ini ya teman-teman. Ada problem identification, analysis, strategy, and implementation. So, kita akan ngulik dulu terkait problem identification first. Nah, di problem identification sendiri itu sebenarnya kita pakai frameworks. Dan banyak sebenarnya ada seperti ini, ada issue tree atau root causes analysis. Terserah teman-teman mau makainya yang mana. Aku biasanya issue tree dan beberapa mentor aku biasanya ngomongnya root causes analysis. Terus ada five whys, terus ada fishbone, dan lain-lain. Cuman aku nge-highlight yang dua ini aja karena menurut aku ini sangat, apa ya, eh, sangat sering dipakai, terkhususnya issue tree. Jadi issue tree ini sangat amat direkomendasi dan sering digunakan di business case. Seenggaknya aku dari awal sampai sekarang kalau ikut business case itu makanya issue tree. So kalau issue tree ini dia itu simple kayak dia ada masalah utama, terus bakal dibagi menjadi beberapa segmen. Misal ini, oh ini dia ternyata dibagi menjadi segmen finansialnya, segmen productionnya, segmen eh, brandnya gitu, brandingnya. Sedangkan kalau misalnya Five Wise, bentar aku keluar dulu untuk bisa nge-zoom out. Nah, kalau Five Wise itu biasanya cuma satu problem aja terus dikulik terus-terusan. Cuman kan kalau misalnya Five Wise, dia tuh bakal ada istilahnya kayak sub pertanyaan. That's why makanya root causes, karena bakal ada banyak cabang-cabang gitu. Kalau Five Wise, dia nanyain terus sampai seenggaknya 5 kali. Misal ini problemnya, oh ada customer ngasih bintang satu nih. Kenapa customer ngasih bintang satu? Oh karena orderannya telat. Oh kenapa orderannya telat? Oh karena eh, kita ngirimnya kelamaan. Oh kenapa kita ngirimnya kelamaan? Oh karena kita nggak punya available stock nih di pergudangan. Loh kenapa kita nggak punya available stock di pergudangan? Oh karena kita nggak ngecek gitu eh, stok kita yang avail tinggal berapa. Nah, that's why kalau sudah dapat seperti ini, kita bisa dapat measure atau solution untuk regularly check the inventory so that there is always available stock gitu. Nah, cuman eh kalau misalnya kalau misalnya ini kan makanya that's why ya teman-teman kalau misalnya problem identification itu sangat amat krusial ya. Ini sangat amat krusial. Jangan sampai kalian kayak menyepelekan hal ini karena kemarin aja kalau teman-teman tahu Big Four itu mereka juga ada consulting firmnya, maksudnya consulting servicesnya. Salah satu directornya aja bilang kalau misalnya mereka belum yakin sama problemnya, mereka nggak akan ngebuat strategi. Jadi harus benar-benar yakin apa sih problemnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman cuman misal nih risetnya sampai sini doang, oh karena orderannya telat gitu. Terus kamu put solution kayak oh kita ganti ganti pengiriman aja kalau gitu, misal dari pengiriman A ke pengiriman B. Padahal sebenarnya bukan dari pengirimannya yang salah, tapi dari kitanya yang stoknya nggak ada gitu. Dari klien kita stoknya nggak ada. That's why harus benar-benar dikulik terkait kasusnya, problemnya itu sebenarnya apa gitu. Nah, eh, itu untuk problem identification. Next one, kita ngebahas terkait analysis. So, analysis ini sebenarnya subjektif banget, teman-teman. Terus, ini nggak harus seperti ini. Jadi, teman-teman nanti bisa, eh, mungkin kalau untuk sekarang bisa ngikutin aja, tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman pasti akan punya sense-nya tersendiri untuk, oh kayaknya untuk kasus ini perlunya analisis ini. Atau bahkan teman-teman bisa buat analisisnya sendiri pun juga sebenarnya nggak dibagi menjadi internal analysis ataupun external analysis. Cuman ini untuk memudahkan aku untuk jelasin ke teman-teman gitu. Untuk internal analysis sendiri itu ada industry analysis yang dimana ini nanti kita bakal ngeriset terkait growth trendnya di industri itu seperti apa. Misal kayak eh,
perusahaan, misal kayak company analysis, company A gitu, ternyata dia bergerak di bidang keuangan. Oh, berarti industri yang harus kita cek itu terkait industri keuangan. Keuangan yang seperti apa nih? Oh, ternyata keuangannya yang kayak venture capital. Oh, kita cari tuh venture capital trennya seperti apa. Nah, baru nanti ke company analysisnya. Gimana sih performa company kita di industri gitu. Bisnis modelnya seperti apa, partnernya siapa aja, source of revenue-nya gimana, sama core value-nya. Nah, terus nanti ada produk ada analysis juga. Yang dimana itu nanti kita bakal nyari terkait aspek fungsionalnya, produknya, terus harganya berapa, sama uniqueness-nya. Nah, lanjut ke external analysis, teman-teman. So, di external analysis ini, itu biasanya lebih banyak. Misal di sini ada market analysis, ini harus banget, kayaknya hampir semua kasus apapun, itu harus ada market analysisnya, yang dimana kita harus nge-understand target market. Bukan hanya market yang sekarang, tapi market yang pengen eh, kita apa ya kita acquire gitu kita akuisisi gitu. Misal kayak kemarin yang Wiper itu market market yang udah ada itu milenial karena emang milenial yang paling banyak punya mobil. Cuman kan kedepannya yang akan menjadi produktif kedepannya generasi yang produktif itu Gen Z. So that's why mereka minta gimana caranya bisa mengakuisisi market Gen Z juga nih gitu. That's why kita harus nge-understand the target market termasuk behavioral sama pain points-nya mereka. Terus nanti ada competitor analysis, gimana caranya kita uh, nge-analyze the competitor, gitu, kompetitor mana aja yang leading the market, dan uniqueness-nya seperti apa. Terus ada pastel analysis, itu terkait politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungannya. Terus ada Porter Five Forces, ini as simple kayak teman-teman kalau tahu jenis-jenis pasar, nah itu. Jadi kayak kita harus nyari tahu kompetitif rivalry-nya. Kalau monopoli kan pasti oligopoli nggak sekompetitif itu dibanding pasar sempurna gitu. Terus TEWS analysis ini extension dari SWOT yang dimana nanti kita bakal ngebuat strategi-strategi juga, cuman ini bukan strategi yang eh, bakal kita propose gitu. Nah, next one kita bakal ngebahas strategi. Hmm. Lagi-lagi teman-teman, strategi ini itu nggak apa ya istilahnya ya subjektif gitu. Cuman dari aku dan teman-teman aku yang sering ikut BCC memang selalu rata-rata masukin aspek-aspek berikut. Jadi choose dulu root causesnya yang mana. Jadi kan tadi ada root causesnya, ada issue tree. Terus paling belakang itu namanya root causes. Nah itu bisa saat banyak, pokoknya bisa bisa 10, 15, 12 terserah teman-teman. Gitu. Nah nanti di choose aja root causesnya baru di develop di create solutionnya based on the problem ya. Jadi jangan tiba-tiba buat solusi tapi sebenarnya tuh nggak nggak menjawab permasalahan apapun gitu. Terus buat skemanya dan mention potential partnernya siapa aja, apa aja impact-nya, KPI-nya berapa, KPI-nya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini mungkin ya. Jadi ada problemnya di sini, solusinya seperti apa, skemanya bagaimana, impact-nya bagaimana. Nah, untuk mention potential partners juga sebenarnya bisa, dan itu sangat optional juga. Untuk impact, untuk KPI biasanya dimasukkan di lampiran juga gitu. Nah, lalu kita masuk ke implementasi. Nah, di implementasi ini teman-teman, ini itu minimal banget ada timeline, financial projection, dan risk and mitigation. Dimana kalau timeline ini itu untuk ngasih overview nih ke judges atau siapapun yang baca paper kalian atau pitch deck kalian untuk mengetahui strateginya dieksekut sampai berapa tahun sih? 3 tahun mungkin, 2 tahun mungkin. Karena emang kalau yang bisnis-bisnis seperti ini itu untuk short term biasanya. Dan juga financial projection-nya itu minimal banget ada NPV, IRR, sama payback period. NPV-nya harus positif, karena kalau misalnya negatif itu pasti di-cut ya. Terus ada risk and mitigation. Gini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya pun juga di kehidupan secara normal ya, problem itu kalau misalnya kita udah selesaiin akan melahirkan problem baru gitu. Solusinya kan istilahnya akan ada problem-problem lagi. Nah, that's why di bisnis juga seperti itu. Kita aware kalau ini company punya kasus. Kita kasih strategi, tapi ternyata strateginya juga punya resiko gitu.
Nah, kita harus nge-list down resikonya apa dan juga mitigasinya seperti apa gitu. Nah, gitu deh teman-teman untuk terkait bisnis structure dari business case competition. Untuk nge-sum up mungkin ya untuk eh, kasih kesimpulan. So, dari problem identification kita harus analyze the case first. Jangan pernah langsung jump atau lompat ke solusi. Nah, lalu dari problem identification-nya itu kita udah punya hipotesis, terus kita harus proof dengan analisis yang kita punya. Lalu nanti dengan analisis dan juga eh, problem-problem ini kita akan merumuskan strategi yang nanti bakal kita implementasikan juga untuk eh, eh, kita apa kita rekomendasikan ke perusahaan untuk mengimplementasikan dan juga kita akan mengasih proof-nya jika diimplementasikan masih bisa dilaksanakan gitu dengan visible analysis seperti financial projection tadi. Nah, jadi gitu teman-teman terkait pembahasan aku untuk BCC dan juga strukturnya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau ada yang punya pengalaman terkait BCC dan pengen nanya bisa banget. And yeah, I'm open for any discuss related to the material. Thank you. Oke, makasih Melati untuk materinya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih. Boleh pakai langsung chat, raise hand. Soalnya bisnis case ini termasuk yang sulit sih sebenarnya ya dalam kompetisi itu. Ini eman banget kalau nggak ada yang pertanyaan ini. Betul, Kak. Hmm. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang belum atau mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu terkait BCC mungkin kali ya. Atau udah ada yang tahu? Coba kasih reactionnya. Oke, kayaknya emang belum. Bang, Oke, belum tahu. belum tahu Mbak, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. eh Mungkin untuk ngasih overview lagi kali ya, untuk teman-teman. Jadi, eh, emang bisnis case, mungkin teman-teman sering dengarnya bisnis plan ya. Yang dimana emang kalau bisnis plan itu, istilahnya kita apa ya, menjadikan diri kita sebagai entrepreneur. Jadi kayak, oh kita punya produk, kita anggaplah Judges ini investor. Jadi kayak kita tuh nge-pitching kayak, eh, gue punya produk ini loh. Kalau misalnya ini bagus bisa gini gini gini. Nah nanti kalau misalnya Judges oke, biasanya kita bisa menang. Kalau misalnya dalam kehidupan nyata, kalau investornya oke sama produk kita, biasanya mereka bakal nginvest. Nah bedanya kalau bisnis cash, kalau bisnis plan kan kita menempatkan diri sebagai entrepreneur ya. Kalau misalnya bisnis cash, kita menempatkan diri sebagai konsultan, konsultan bisnis. Jadi eh, perusahaan itu sebagai klien sebenarnya. Jadi eh, perusahaan sebagai klien mereka punya problem dan mereka biasanya minta konsultan untuk ngebantuin. Tapi nggak semua perusahaan sebenarnya membutuhkan konsultan. Eh, ada dua syarat, yang mana mereka nggak punya SDM-nya, nggak punya sumber dayanya, sama eh, kedua, mereka nggak punya informasinya, gitu. Cuman kalau misalnya mereka punya sumber dayanya, sumber daya manusianya, mereka punya konsultan internal sama punya informasinya, that's fine, gitu. Itu kalau di kehidupan nyata. That's why itu juga salah satu untuk mempersiapkan ke konsultan, itu biasanya ikut business case, gitu. Business case competition. Jadi nanti teman-teman, kalau misalnya tipikal kan kalau di bisnis plan mungkin kita lebih harus kreatif ya. Cuman kalau di bisnis case kita harus lebih ke problem solving. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman ini problem solver maksud saya, teman-teman bisa coba ikut bisnis case gitu. Hmm. Itu ada pertanyaan dari Mabda Al-Hakam. Apakah Oke. metode pendekatan untuk BCC ini bisa diterapkan untuk kompetisi P2MW? Oke, nice question, Mabda. Eh, Kalau pendekatan untuk BCC sebenarnya gini, kalau kita lihat secara secara gambar besarannya tuh kemungkinan
tidak terlalu, tapi ada apa ya istilahnya kayak ada irisannya gitu. Jadi menurut menurut aku pribadi, kalau misalnya kamu udah paham banget terkait bisnis, kamu tuh bisa lebih apa ya, lebih ngeh terkait apa sih yang dipengenin market sebenarnya. Karena kalau misalnya di bisnis itu kita risetnya nggak riset yang kayak riset banget sih, cuman riset riset lebih ke bisnis lah, riset ke market gitu. Jadi kalau P2ML kan juga sebenarnya lebih ke BPC. Soalnya aku belum pernah, cuman aku kemarin sempat ditawarin sama dosen. Dari situ aku ngelihat gambarannya ini tuh lebih ke P2MW, lebih ke BPC maksud aku. Jadi itu kita nempatin diri sebagai entrepreneur. Cuman skill-skill yang bakal kamu dapat di BCC itu bakal berguna banget untuk kamu sebagai entrepreneur atau sebagai partisipan di P2MW. Jadi apapun, karena kalau di BCC itu kita berdasarkan data banget. Jadi nanti kalau misalnya di BPC ataupun di P2MW, ketika kamu ditanyain terus atau eh, apa ya istilahnya kayak dijejer gitu ya sama judges itu kamu eh, bisa come up with data gitu. Jadi apapun yang kamu propose itu semuanya based on data. Jadi kamu bisa bisa lebih stand out lah gitu. Nggak cuman sekadar kreatif tapi emang oh bisnis saya Pak, bisnis saya Bu itu bisa dijalankan loh karena memang datanya seperti ini gitu. Gitu Mabda. Oke, dari Mabda ada respon mungkin? Oke, Iya, eh, sama-sama Mabda. mungkin dari yang lain ada lagi sebelum kita akhiri kalau memang nggak ada. Betul. Oh iya, betul-betul. Gimana melatih? Nggak, nanti kan ada closing statement juga ya, Mas. Oke, Ya, kayaknya cukup ya, karena mungkin kalau memang ada pertanyaan lain, langsung di grup komunitas aja nanti ya, kalau memang terkait di business case. Oke, mungkin betul. dari Melati, kalau ada closing, boleh silakan. Oke, izin share screen lagi. Oke, teman-teman. Mungkin ada masih banyak yang belum tahu terkait business case, but aku sangat merekomendasikan kalian ikut business case karena itu skill-skillnya sangat apa ya, sangat dipakai di mana-mana sih sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ini menjadi sesi akhir untuk pembahasan BCC. Thank you banget. Aku berharap materi ini bisa apa bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah ikut BCC atau apapun itu terkait BCC bisa banget hit me up, chat aku di melalui email itu bisa melati@gmail.com atau LinkedIn Melati Putri Pramono. Kalau IG juga mungkin bisa ya, cuman aku nggak terlalu sering buka IG, itu di Melati Pramono gitu. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya dan see you on the next opportunity. Bye-bye. Terima kasih. Oke, sami-sami, makasih Putri Melati, Ding. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman. Buat yang calon mentor jangan keluar dulu ya. Kalau dari teman-teman yang lain, kalau memang mau keluar nggak apa-apa. Jadi buat Melati, Priti, Ayun, sama Fatu jangan keluar dulu. Buat yang lain, terima kasih ya waktunya. Mabda, Widiana, Vivi, Daroh, Jatul, sama Zaki, Ersa, NR Official Kota Lurik. Saya nggak tahu siapa ini. Sofia, ya, silakan kalau memang ada kegiatan, disilakan. Nanti kalau kayaknya buat recordingnya saya upload di YouTube aja kali ya. Kalau seumpamanya apa namanya? Kalau seumpamanya, soalnya banyak banget yang WA saya ini. Di upload YouTube dong Kak, gitu katanya. Oke deh gitu. Tidak silakan kalau memang ada kegiatan, Rek.